Cara ngatur keuangan, kakekku juga sebenarnya masih belajar ya. Kalau dilihat-lihat, masih banyak digaungkan prinsip 50, 30, 20. Kalau kakekku sendiri malah puyeng. Apalagi pendapatan bulanan yang nggak banyak juga, ngepas gitu. Kalau kakekku sendiri poinnya dipilah-pilah dulu. Apa aja yang sifatnya wajib dan apa aja yang penting. Apakah itu kebutuhan atau hanya keinginan aja. Terus poinnya sih jangan sampai ngutang. Kalau bisa disiapin sedini hari, jauh-jauh bulan. Disiapin perlu bertahun-tahun juga nggak apa-apa gitu. Diprioritasin dulu gitu. Kalau sudah dipilah-pilah, sudah ditelaah gitu kan bakal tahu nih biaya bulanan, kewajiban yang harus didahului. Setelah itu baru biaya keseharian seperti makan, sabun, sampo, dan teman-temannya deh tuh. Itu kakek bu pilah-pilah lagi. Apa sih yang buat boros? Gitu. Sampai jatah buat makan aja kurang gitu. Padahal udah ngirit banget, masih aja kurang. Iya kan? Dilema emak-emak berontak ini. Akhirnya kakek bu itu jadinya menerapkan hidup minimalis. Barang yang nggak perlu dan nggak butuh itu nggak bakal beli deh gitu. Motonya berganti stop membeli barang yang nggak dibutuhin. Juga kakek bu puasa makan di luar, menekan jajan di luar. Air minum aja wajib bawa dari rumah. Jadi kakek bu masak air dikasih teh terus simpan di kulkas. Nah itu yang keseharian kakek bu bawa. Plus makan siangnya juga. Itu wajib bawa bekal dari rumah. Air minum aja ya lumayan loh 200 perak. Coba kalau 4 kali beli aja itu bisa seharga daging. Kan lumayan buat nambah-nambah menu lauk di rumah. Ya kalau mau makan di luar boleh lah. Ya itu dia harus dicicil, dibuat anggarannya. Bahkan kalau gitu caranya kita bisa makan enak. Kita cicil pelan-pelan buat makan steak yang lumer di restoran si Anu gitu. Kan kita bisa ngerasain juga makan enak. Apalagi kalau bisa ngajak orang tercinta, itu rasa bersyukurnya terasa banget gitu, langsung nancep di hati. Jadi hal-hal yang buat boros ya udah mulai di stop, kalau kalau bisa ditekan gitu loh, agar biaya bulanannya itu cukup. Nah, untuk hobi punya juga nggak apa-apa gitu. Asal hobi tersebut masuk di dalam batas pengeluaran. Seandainya keluar dari batasan, mungkin perlu diganti hobinya tuh, yang nggak mengganggu keuangan bulanan. Yang penting ini aja, masih bisa bikin happy lah. Apalagi kalau hobi tersebut bisa buat kita produktif, kan lumayan. Cuma itu aja, hobinya jangan sampai keluar dari batas pengeluaran. Kesimpulannya, kalau udah tahu batas pengeluaran biaya nominal bulanan dengan sewajarnya ya gitu. Ya kalau Tuhan kasih kita rezeki dengan pendapatan bertambah misalnya. Nah itu kan pendapatan yang bertambah itu bisa kita alihkan. Misal kita nambahin ke tabungan biar tabungannya lebih banyak lagi. Atau cicilan. Cicilan pensiunnya gedein lagi. Atau kita tambah ke cicilan tujuan kita, apa goal kita yang kita impiin gitu loh. Tapi tetap ya poinnya tanpa mengubah lifestyle keseharian gitu. Maksudnya tanpa mengubah spending cap yang udah kita bangun tuh, yang kita udah tahu nih biaya hidup bulanan segini wajarnya kita gitu. Jadi jangan ngikutin gaya. Soalnya kalau ngikutin gaya tuh makin bengkak aja. Makin puyeng aja deh ngatur bulanan. Jadi kakekku mungkin beda ya dari prinsip 50, 30, 20. Agak ribet aja gitu kalau ngelihat itu gitu. Yang penting prioritasnya dulu didahulukan, terus baru biaya hidup. Terus kita telaah apa borosnya. Kakekku sendiri juga masih banyak kekurangan dan nggak perfect-perfect banget. Masih dalam tahap belajar. Budgeting bulan April. Nah, udah mau akhir bulan ya dan memasuki bulan 4. Dan ini Bapak juga udah gajian, jadi aku mau langsung budgeting. Nah, kalau pensiunnya itu emang udah ada ya di bulan
kemarin waktu dapat pensiun itu sekaligus 2 bulan gitu, jadi udah langsung aku bagi untuk sebulan dan sebulan gitu. Nah ini sekitar 227.284, sedangkan gajinya per time-nya itu 100.613, dan jumlah totalnya dari kedua income ini adalah 327.897. Nah, seperti biasa aku tuh menabung di awal. Tapi ini aku rendahin lagi, yang biasanya aku 120, ternyata ada yang komplain. Bapak, tapi nggak juga sih, karena biaya fixnya itu tuh aku naikin di gas sama listrik nih. Aku agak puyeng nih kalau gas sama listrik, karena maksudnya itu musim dingin sama musim panas itu pemakaiannya beda banget gitu. Jadi ya udahlah, aku biar aman gitu ya, aku setting yang paling mahal aja sekalian, nggak, maksudnya yang paling yang paling kayaknya nyesek banget gitu bayarnya. Iya, jadi aku agak naik biaya fixnya bulan ini itu, maksudnya. Dan mulai sekarang menabung nominalnya itu aku turunin 10.000 jadi 110.000. Di sini ada asuransi dan nominalnya nggak berubah, tetap sama 67.250. Kalau dijumlahin semuanya ya, dari asuransi macam-macam deh tuh. Ini banyak banget sih gitu, semuanya aku jumlahin aja langsung sekitar 67.250. Ini juga sama, Docomo Security karena nggak berubah, dia tetap 550. Terus internet handphone 10.000, handphone aku 5.900, Gold Card ID. Nah ini 1.571. Nah ini nih aku bilang aku sering dapat poin karena aku nggak punya kartu kredit banyak, aku cuma punya satu gitu. Dan kartu kredit itu cuma buat jembatan aja untuk pembayarannya melalui kartu kredit, maksudnya dari biaya-biaya fix ini semuanya memakai hanya satu kartu gitu loh. Jadi kan lumayan nih kalau kita bayar langsung gede, terus kalau kita belanja juga dia dapat dapat poin. Nah dari sini nih aku kadang dapat poin itu aku belanja telur gratis pakai poin. Iya, susu kebanyakan ya, susu, karena susu kita minum terus tuh, hampir setiap hari kita minum susu gitu loh. Terus sama telur juga, kalau nggak ada lauk, maksudnya males banget bikin bento tuh, ya udah pakai telur aja. Lauknya yang mudah, telur goreng. Iya, jadi ya itu, jadi telur dan susu tuh ya udah sering banget nih belanja pakai ini. Pakai poinnya dia nih, Gold Card. Cuma ya gitu, tahunannya itu ya lumayan, dan dicicil juga sebulannya 1.571. Tapi kalau sebulannya sekian, aku dapat poinnya banyak juga, ya untung juga gitu, balik modal gitu loh. Iya, makanya ini aku keep Gold Card, cuma punya satu kartu kredit gitu, hanya untuk untuk jadi jembatan aja gitu. Nah sekarang NHK Station, kalau ini wajib, ini kalau punya TV dikejar-kejar ini. Ini 1.900. Terus Amazon 600, Google Giga 250, sama Audible Amazon. Jadi bapak senang baca buku tapi sambil dibacain. Nah ini 1.500. Nah kalau ini transportasinya bapak sama ini bensinnya bapak, jadi seluruh total ini sekitar 108.200. Nah ini biaya fixnya aku masukin ke bank yang khusus untuk pengeluaran aja, jadi pemasukan sama pengeluaran aku pisahin gitu. Nah ini 9.500, ini yang berhubungan sama motor dan mobil. Nah ini juga aku cicil bulanannya, biar nanti saat bayar itu setahun kemudian gitu kan, 12 bulan aku cicil, jadi nggak terlalu nyesek banget gitu, jadi aku cicil pelan-pelan.
Motor maintenance-nya aku kasih 500 perak ya. Sebenarnya ini masih kurang sih, tapi nanti aku bisa tambah-tambah dari sisa-sisa tabungan, maksudnya sisa-sisa bekal gitu, nanti aku bisa alihin ke sini juga. Terus ini cicilan mobil, maksudnya maintenance mobil. Kadang kan aku ganti ban kalau udah musim dingin dan musim panas, itu sekitar 860 per bulannya. Terus sama ini perawatan mobil, ini aku turunin karena aku dapat karena udah langganan ya di satu bengkel itu, jadi aku selalu ke bengkel itu, akhirnya dikasih murah sama mereka, jadi lumayan 500 500, jadi 4.500 sebulannya buat perawatan mobil. Dan ini pajak motor juga aku cicil sekitar 340. Ini 2 motor ya, pajaknya 4.080. Kalau mobil pajaknya 39.600 dan aku cicil juga 3.300. Ini Jidai. Jidai itu sewa tanah. Tanah di sini kita masih sewa. Jadi ini punya pemerintah Chiba. Tapi bangunannya hak guna, milik pribadi. Dan ini biaya sewanya itu sebulan itu 16.500. Nah, kalau ini si Sanze ini adalah pajak aset. Itu sebulannya aku cicil 5.000. Nah, kalau ini nih hospital Didi. Ini semuanya aku cicil nih, dari medical check up-nya 5.000. Terus spesial kuku rutin yang kemarin tuh bayar langsung gede banget, 11.000. Ini kalau nggak dicicil gede banget, langsung nyelkit. Iya, itu karena dia nggak bisa pakai asuransi. Ini ya ampun, Didi kukunya nancep gitu, dia harus direnggangin gitu. Terus ini nasi buat ginjal, jadi bapak itu makan nasinya bukan nasi biasa, nasi khusus ginjal gitu, ginjalnya udah bermasalah. Jadi aku cicil 6.000 karena sekali beli 2 bulan sekali itu sekitar 12.000, jadi ngepas banget. Terus ini dokter mata beliau 3.000, dan ini dokter spesialis urologinya 1.300. Terus nah ini dia gas dan listrik. Gas dan listrik itu aku taikin jadi 27.000. Suido apa ya? Oh, air. Suido itu air, iya. Air 3.000. Ini parkirnya 2.100. Total keseluruhan biaya fixnya itu 190.321. Tapi ini aku buletin aja jadi 300. Gaji bulan ini dikurang tabungan awal sama biaya fix, itu sisanya 27.500. Aku buletin jadi 27.500. Ini buat uang makan dan uang keseharian, maksudnya shokuhi itu yang berhubungan sama makanan. Terus nichiyohin ini yang berhubungan sama keseharian seperti tisu, shampoo, sabun, odol. Nah, ini yang berhubungan namanya nichiyohin ya. Selanjutnya untuk bulanan, biaya makan dan biaya harian 27.500. Uang belanja ini aku bagi seminggunya 3.000 untuk belanja makanan. Jadi minggu pertama 3.000, dan
Minggu kedua juga sama 3.000. Dan keempat juga aku kasih 3.000. Untuk biaya kesehariannya seperti odol, sabun, sampo itu aku budgeting sekitar 3.000. Nah, aku buat juga anggaran cadangan. Jadi kalau ada apa-apa, ada dadakan gitu, misalnya kalau aku sakit perut, aku harus ke klinik gitu, itu juga bisa dipakai dari sini gitu loh. Ini aku cadangnya sekitar 5.000. Terus di sini ada sisa 7.500. Nah, aku sama bapak itu buat kesepakatan. Jadi bapak itu jarang aku kasih uang jajan ya, tapi apabila bulanan makan itu melebihi dari 20.000 ke atas, nah berarti ke atas itu aku kasih bapak buat jajan gitu, buat bekal. Tapi kalau ngepas 20.000 itu nggak bisa gitu, karena ini udah 20.000 itu udah termasuk ngirit banget ya di sini ya. Ini 20.000 itu untuk 2 orang itu cukup banget gitu, tanpa makan di luar. Jadi kalau nggak makan di luar ini cukup, tapi kalau nggak, ya kalau kita mau makan ya nggak cukup, jadi kita harus nyicil nyicil lagi. Iya, kita harus nyicil lagi biar bisa makan. Tapi ini sisanya ini yang lebih, yang 7.500 aku mau kasih bapak bekal ya. Bulan ini kan udah musim sakura ya, jadi di sini ada tradisi hanami. Nah, hanami itu biasa kumpul sama teman-teman, kita makan minum di bawah pohon sakura gitu. Nah, bapak itu ada appointment, ada janji sama teman-temannya di dua grup temen, jadi beda grup, dia harus ketemu sama mereka gitu. Jadi aku rasa ini nggak cukup ya 7.000, jadi aku harus kasih bapak itu 10.000 gitu. Jadi aku ngakalinnya ambil tabungan ini, celengan bulanan yang aku kumpulin dari sisa-sisa uang bekal bulanan gitu. Jadi kalau ada sisa uang bekal bulanan ya aku celengin aja terus gitu. Jadi kan ini lumayan juga untuk nolongin biaya dadakan lainnya gitu. Nah, ini aku mau tambahin nih, dia kurang kalau untuk 10.000, jadi aku tambahin 3.000. Jadi aku masih punya celengan 37.799. Oke, gini aja ya teman-teman. Makasih banyak loh udah nemenin Kakebo. Semoga teman-teman juga sehat, diberikan rezeki melimpah, dan makasih. Bye bye.